Shalom saudara, ketemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali di dalam ibadah kita dalam online. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau agar ibadah kita di dalam online ini tetap Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Kasih setiamu, penyertaanmu sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kau sertai kami senantiasa. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan ibadah online. Biarlah ibadah kami boleh benar-benar Kau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih, urapi jemaatmu yang ada di rumah. Biarlah kau juga berikan kesehatan senantiasa dan perlindungan senantiasa. Dan boleh mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami di dalam wadah GBI Goshen ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita sama-sama kita mau buka di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar tentang Nabi Habakuk, di mana dalam kehidupannya, di dalam Nabi Habakuk diceritakan bahwa dia meratapi atas kejadian di dalam negerinya atau di dalam zamannya, saudara ya, di mana di ayat-ayat awal dikatakan bahwa dia merasakan bahwa negerinya banyak terjadi kekacauan ataupun peperangan yang membuat negerinya terjadi porak-poranda atau terjadi sesuatu yang tidak enak bagi Nabi Habakuk yang selama ini dirasakan oleh Nabi Habakuk, di mana dikatakan bahwa banyak terjadinya kekerasan di depan matanya, perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi banyak hukum atau penjarahan-penjarahan terjadi di waktu zamannya Nabi Habakuk. Jadi dia meratapi kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kok di zamanku, di negeriku kok seperti ini. Terjadi pertikaian, terjadi penjarahan, dan banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi di zamannya Nabi Habakuk, saudara. Tapi Tuhan memiliki rencana Tuhan atau jawaban Tuhan di luar daripada nalar kita atau kebiasaan kita sebagai orang Kristen seperti kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Demikian juga di waktu zamannya Nabi Habakuk ini tuh juga terjadi seperti itu. Yang berharapnya Nabi Habakuk tidak terjadi pertikaian atau peperangan atau hal-hal yang tidak bagus atau tidak enak pada waktu itu. Tetapi itu yang terjadi. Saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin saat ini kondisi kita atau keadaan kita di negara kita, apalagi saat-saat ini terjadi bencana COVID, di mana banyak rakyat di tempat kita banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Mengapa? Kita bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kok terjadi di negeriku? Kenapa terjadi di tempatku ini Tuhan? Apalagi di kota Surabaya terjadi zona merah yang begitu menakutkan, mencekam kita.
Kita mau keluar enggak bisa, kita mau bekerja jadi terganggu. Kenapa Tuhan? Kita sering bertanya seperti Nabi Habakuk ini. Dia sering bertanya, tapi itulah rencana Tuhan, itulah apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Demikian juga terhadap Nabi Habakuk. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana di luar dari pikiran kita, di luar dari kehendak kita. Tuhan punya yang terbaik buat kita. Untuk itu, di dalam ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Nabi Habakuk akhirnya dia berdoa, dia meratapi keinginannya seperti apa. Dikatakan tadi di dalam ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Di sini dikatakan bahwa dia terparah. Jadi pohon ara di zamannya Nabi Habakuk itu sesuatu lumbung atau penghasilan yang dihasilkan oleh di waktu Nabi Habakuk ini, di zamannya ini. Seperti di zaman kita, mungkin ekonomi kita, keadaan kita, pekerjaan kita tidak menentu. Apalagi seperti saya dalam pekerjaan saya, ekonomi pendapatan kita mulai berkurang, kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan? Kita selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa? Untuk itu kita mau belajar ya. Tetapi ketika Nabi Habakuk mengerti, ketika Nabi Habakuk mulai berdoa dan bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan pun memberikan jawaban yang luar biasa. Bahwa dikatakan yang ayat di 18 juga dikatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita tetap mau bersyukur seperti Nabi Habakuk. Mungkin keadaan kita tidak enak, keadaan kita belum baik, keadaan kita masih ya begitu-begitu aja, tidak ada peningkatan sama sekali. Kita mau belajar seperti Nabi Habakuk ini, saudara. Dia tetap mau bersorak-sorai, dia tetap mau bersemangat Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan baik. Demikian dengan kita. Kita mau tetap melayani Tuhan, kita tidak boleh undur, kita tidak boleh lemah dalam keadaan kita. Kita tetap mau semangat, kita mau terus melayani Tuhan. Dalam pekerjaan juga kita mau tetap semangat, kita tidak boleh lemah, kita harus tetap semangat dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain, mungkin dalam kondisi saat ini, mungkin kondisi corona ini, kita boleh lebih dekat lagi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Kita boleh membangun suatu mesbah lagi, saudara. Saya percaya rencana Tuhan itu tidak ada yang jelek. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan pasti berikan segala sesuatunya itu yang baik, saya. Jadi saudara, di sini kita mau diingatkan untuk kita tetap semangat. Kita tidak boleh khawatir dengan keadaan yang di sekeliling kita, tapi kita mau tetap melayani Tuhan, jangan lemah. Meskipun kita tidak bisa beribadah saat ini, tapi kita boleh beribadah melalui online ini, saya. Saya juga merindukan, kita boleh bertemu di dalam ibadah-ibadah kita. Kita tetap berdoa, minta sama Tuhan agar bencana ini atau COVID ini boleh berlalu dan kita boleh beribadah bersama-sama lagi. Biarlah kita mau belajar seperti Nabi Habakuk yang tidak menyerah dalam keadaan, tetapi tetap berjuang dia, saudara. Jadi mungkin saat ini keadaan kita belum baik, belum ada pekerjaan, apalagi dalam kondisi saat ini, saudara. Tapi kita mau tetap semangat, kita tetap berjuang, biarlah tetap berlalu seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya.
Biarlah kita tetap percaya sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, biarlah keadaan kita boleh dipulihkan, biarlah apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita dalam saat-saat ini, kita boleh tetap semangat, saudara ya. Oke, mungkin cukup sekian, saudara ya. Sebelum kita akhiri, kita mau terlebih dahulu, kita mau berdoa sama Tuhan, biarlah kita sama-sama berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh tetap semangat dalam melayani-Mu Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun keadaan yang menimpa kita, kita tetap mau semangat Tuhan, kita tetap mau berjuang Tuhan. Saya percaya Engkau baik buat kami, Engkau baik buat keluarga kami, Engkau baik buat keadaan kami, pekerjaan kami. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami tidak akan lagi meratapi atau mengeluh Tuhan. Tapi kami mau terus berjuang, kami mau terus berusaha Tuhan. Keadaan tidak mengikat kita, tapi kita boleh tetap selalu semangat dalam melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari bencana COVID. Biarlah keadaan kami boleh kembali seperti semula ya Bapa. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu atas negara kami, kota kami Tuhan, khususnya untuk kota Surabaya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu menyertai kota kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan Kau pulihkan keadaan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Kau memiliki rencana yang baik buat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami boleh saling diingatkan, kami boleh tetap bersyukur Tuhan, dan tetap berjuang Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Amin.